teman-teman yang ikutin saya punya Instagram, sempet sebelum lama ketika WFH dimulai saya bikin sebuah tower ya buat syuting ya. Dan dari tower itu saya cari komputer yang paling cocok dan saya cari, ternyata ada satu komputer yang kecil yang bentuknya tuh cuma segede gini ya, kayak bentuk VGA card doang, satu VGA card gitu. Dan ternyata itu udah lengkap satu komputer, dan itu buat gaming kayak super powerful juga gitu. Jadi bisa jalanin game sekelas GTA 5. Ya buat saya sih GTA 5 udah lumayan banget, dan katanya di situ frame rate-nya bagus. Memang saya nggak pakai buat main game, saya cuma pakai buat zoom doang. Tapi saya seneng komputer yang performanya tinggi sehingga saya bisa lebih cepat kerjanya, terus juga bisa eh, efektif dalam editing video. Ya itu juga penting juga. Minimal buat pakai Filmora itu nggak nge-lag. Jadi kalau misalkan saya mau editing video, semuanya bisa lancar. Nah, jadi saya beli itu. Ya ternyata saya baru tahu belakangan dia VR ready juga. Jadi saya cukup oke dengan Intel NUC namanya ya. NUC. Ya tipenya Hades Canyon. Nah itu yang paling terakhir, dia Intel Gen 8. Saya nggak tahu sekarang, mungkin ada yang lebih baru lagi. Tapi terakhir di Indonesia sampai sekarang kayaknya belum deh. Masih yang Gen 8 ini yang paling tinggi. Jadi saya beli spek yang paling tinggi, semuanya yang paling bagus. Terus ditanyain, Pak, ini harganya saya lupa tepatnya 15.500 apa 15.650 ya, yang pokoknya plainnya gitu ya. Nah terus ditanyain, Pak mau gak pakai RAM yang 32 GB sama ditambah SSD yang 256, kata dia. Oh ya udah boleh. Jadi Intel NUC ini dikasih SSD-nya segitu 256 sama 32 GB. Tadi ditawarin 512, lebih mahal 1 juta nggak salah ya. Terus saya bilang, yuk kayaknya 256 oke deh, karena saya pakai buat zoom doang nih. Ya, saya lupa mau pakai video editing juga padahal ya. Jadi saya cuma iseng beli 256 aja. Em, karena saya tahu juga SSD-nya Intel itu cukup lumayan gitu ya. Jadi ya udahlah, menurut saya itu aja. Nah, terus pas lagi eh, saya pakai, bagus semua performance-nya, cuman saya kurang puas di namanya video editing. Saya nggak tahu kenapa ketika saya video editing tuh kalau misalkan saya pencet, dia kadang-kadang suka kayak suaranya nggak keluar gitu. Jadi saya harus klik sekali lagi baru suaranya keluar. Nah jadi kalau misalkan dari 10 klik, mungkin ada satu klik yang miss kayak begitu. Nah saya cukup terganggu awalnya, cuman saya pikir apa aplikasinya yang salah gitu, apakah kurang oke. Karena Windowsnya semuanya original, Windows original, terus juga si Filmora juga original gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tetap ada hal seperti itu. Nah, sampai saya terakhir, kayaknya memorinya udah kurang nih karena penuh gara-gara saya banyak lakukan Zoom meeting. Setiap Zoom meeting saya ya punya datanya juga gitu ya. Nah, jadi saya backup ke harddisk yang lain gitu. Nah, cuman saya butuh harddisk yang ini juga terkadang buat temporary. Kalau misalkan saya editing video misalnya. Karena kan size-nya gede-gede ya. Nah, pas itu saya beli harddisk baru, saya buka yang di cupnya dan saya cek yang lama. Ternyata saya lihat, isinya ternyata SSD-nya, SSD yang tipe yang paling rendah sekali gitu, yang harganya 500.000. RAM-nya saya cek, RAM-nya harganya yang 900.000. Jadi 2 RAM itu 900, 1,8 tambah 500.000 doang. Jadi cuman sekitar 18 tambah 500.000 ya sekitar 2,3 ya. Tapi saya ditambahin 3850 selisihnya, seingat saya. Jadi 3850 dikurangin 2,3. Itu berapa tuh? Ya lumayan lah, 1 juta, 1,5 juta lebih, 1,7-an ya kayaknya selisihnya gitu ya. Jadi saya ngerasa saya membayar segitu karena saya pikir tipenya adalah Intel gitu. Jadi RAM-nya Intel, hard disk-nya Intel. Tapi ternyata yang nggak dikasih yang seperti itu gitu, diisinya dengan merek lain yang abal-abal lah, tanda kutip ya, saya nggak sebut merek. Karena yang saya tahu memang Intel punya speednya sangat tinggi, untuk RAM-nya juga sangat mahal, dan juga memang maksudnya kok sangat mahal kalau dibandingkan sama yang lain karena performa ya. Jadi mahal murah sebenarnya tergantung performanya gitu. Jadi maksud saya dibandingkan yang murah-murah ya, dia yang udah paling canggih gitu ya. Nah, termasuk harddisknya juga, SSD-nya dia mahal. Kenapa? Karena memang speknya tinggi gitu, dibandingkan kalau sama yang murah-murah. Nah, saya pikir semuanya udah dikasih yang Intel, karena Intel NUC semua Intel. Nggak taunya isinya bisa digado-gadoin juga sama yang biasa. Begitu saya nangkep,
ini gila, ini cuma 500 Mbps gitu kan. Kalau yang Intel punya itu bisa sampai 500, yang satu lagi bisa 3800 kalau nggak salah ya. Berarti sekitar 6 sampai 7 kali lipat bedanya. Jadi saya bilang gila men, speednya pantesan hilang semua gitu. SSD yang harusnya super canggih di komputer yang super canggih, karena NUC ini udah yang paling tinggi, yang kayak like super semua isinya, dikasih yang lemotnya setengah mati, ya bottleneck lah gitu. Sayang banget, semua potensinya jadi nggak bisa maksimal. Nah balik lagi, kadang kita nggak tahu chipset apa nih yang ngaco nih. Ya kalau di bawah sadar ya, kalau nggak dibongkar tuh nggak ketahuan gitu. Jadi kalau saya nggak ganti harddisknya, saya nggak bongkar sendiri, saya nggak cek lihat langsung di dalam, saya nggak tahu itu RAM-nya bukan Intel, dan saya nggak tahu juga SSD-nya bukan Intel. Ya karena begitu dijual itu dia pinter banget, dia dari awal nggak dikasih semua boxnya diambil sama dia cuman kasih NUC-nya doang. Karena saya awalnya berpikir ini tipenya kayak iPhone. Kalau misalkan kita pesen kan, kalau iPhone biasa dibilangin, kamu mau yang tipe 256 atau 512 yang udah built-in internal. Jadi saya pikir begitu beli kan ada yang kosongan atau yang ada langsung diisi RAM-nya si Intel ini. Ternyata itu asumsi saya semua. Ya. Dan memang kalau orang ya berniat seperti itu, karena saya beli juga sama rekanan saya yang memang sudah lama, dia dari dulu jualan komputer yang saya udah kenal. Terus tapi ternyata ya memang dia juga ngambil lagi dari orang lain, dan yang mungkin supplier yang satunya lagi ini yang agak-agak iseng gitu ya. Nah, saya bilang ini kan nggak wajar kalau kamu namanya jualan spek yang begitu tingginya, masa kamu kasih harddisk yang sangat murah, paling murah di kelasnya. Itu keterlaluan sekali. Jadi saya tegur dia ya secara perlahan, saya bilang ini keterlaluan sih, kamu masa saya beli Intel termahal, harganya juga yang mahal, saya bayar kamu juga mahal, istilahnya mahal murah balik lagi sih tergantung spek ya, tapi maksudnya itu yang paling tinggi gitu. Jadi bukan barang yang murah gitu, tapi kenapa kok malah dikasihnya yang abal-abal. Nah, di situ pas lagi kena saya jujur ada kenapa ya begini ya. Tapi ya untungnya saya tahu banget gitu tentang energi dan juga gimana kita perlu untuk handling hal ini gitu. Dan saya belajar sesuatu dari hal ini, bahwa kita perlu untuk memang tanya kadang-kadang mendetail gitu ya dalam hal-hal seperti ini. Ya apalagi kalau kita nggak tahu siapa yang jual kan, ini juga dia kan jadi kayak orang keduanya gitu ya. Jadi dia bantuin, dan ya kita bisa aja salah persepsi kalau kita nggak detailing. Nah jadi itu yang saya belajar. Kapanpun Anda bernegosiasi dengan sahabat Anda, terkadang kalau teman itu kita seringkali nurunin barrier kita udah nggak ada tembok lagi, kita udah nggak analisa lagi, kita nggak nanya-nanya lagi, udahlah gue percaya aja sama lu. Tapi ya semua orang yang kena dibohongin biasanya adalah karena dia percaya. Karena orang yang nggak percaya ya nggak bisa dibohongin gitu ya. Tapi bukan berarti kita jadi nggak percaya sama semua orang. Tapi ya kalau misalkan bicara tentang bisnis atau usaha atau membeli sesuatu, pastikan kita tahu apa yang kita beli gitu ya. Seringkali kadang-kadang ya udahlah karena temen nyelonong aja gitu. Pas lagi udah tiba-tiba ada yang ngaco, disitulah kekecewaannya muncul. Nah, ketika saya ngalamin hal ini, saya ngerasain lagi energinya. Oke, this is not the first time. Ternyata energi seperti ini sudah ada di dalam hidup saya beberapa kali sebelumnya. Dan saya jadi tiba-tiba keinget, oh ini energi yang sama di sini, energi yang sama di sini, energi sama di sini, energi sama yang di sini, energi sama yang di sini. Aha, ketika semua energinya sama berulang-ulang, apa yang terjadi? That's a pattern inside me. Pattern yang menunggu untuk dirilis, untuk dilepaskan, untuk diketahui pesannya, dan benar-benar dihilangkan dari dalam diri kita. Kalau nggak dihilangkan, dia akan jadi program yang bergerak di bawah sadar dan terus mengulangi pengalaman yang sama. So, untuk naik level, Anda perlu belajar sesuatu dari emosi yang ada dalam diri Anda. Ya, Anda perlu menerima itu sebagai sebuah realita dalam hidup Anda dan melepaskannya semua. Ketika dilepaskan, akan sangat ringan, sangat nyaman. Dan Anda nggak ngelihat itu sebagai masalah yang Anda perlu untuk mengambil energi terlalu banyak, tapi Anda bisa move on dengan kehidupan Anda lagi. Karena yang terpenting adalah bukan apa yang terjadi masa lalu. Kalau ada orang yang pernah lakukan itu, kita nggak bisa mengubah apa-apa. Kita hanya bisa mengingatkan agar kedepannya tidak seperti itu, dan kita bisa berhati-hati mengambil pembelajaran dari case ini. Oke, so mungkin di antara Anda ada yang mengalami hal yang serupa. Pastikan untuk Anda lepaskan semuanya, biar Anda lebih bebas, lebih happy, lebih asik lagi. See you again, bye-bye.